Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah Siwo menyerang Baekhyun dengan hasrat untuk menghabisi lawan yang luar biasa memakai kodamnya, terlihat saat ini Siwo sudah kelelahan. Sedangkan Yuzuru yang melihat aksi Siwo itu dalam hati bertanya-tanya siapakah Siwo sebenarnya. Karena dilihat dari kekuatan yang baru saja dikeluarkannya tadi, tak berlebihan jika dia adalah siluman dengan level yang hebat. Akan tetapi tiba-tiba Siwo menyiapkan serangannya lagi dan menuju ke arah Yuzuru. Yuzuru pun terkejut, sedangkan Siwo menyuruh agar Yuzuru menunduk karena Baekhyun ada di belakangnya. Namun serangannya itu tak berefek sama sekali kepada Baekhyun. Lalu Baekhyun pun berujar jika dirinya sudah merasakannya sejak melihat pertarungan Siwo sebelumnya, dan selalu berhasil membuat kejutan baru di tengah pertarungannya. Kemudian di sisi lain, dalam hati Siwo pun berujar jika dirinya sudah menduga jika dirinya tak akan bisa mengalahkan Baekhyun, dan tak menduga jika ternyata Baekhyun lebih kuat dari perkiraannya. Setelah itu Baekhyun sambil berjalan mendekati Siwo berujar jika Siwo sangatlah luar biasa karena sudah bisa membangkitkan kodam asli dalam kondisi sadar sepenuhnya dan bukan sekedar refleks saat menghadapi situasi darurat. Padahal dirinya dulu membangkitkan kodamnya di usia yang tak semuda Siwo. Kemudian menanyakan bagaimana perasaan Siwo saat mengayunkan kodam dengan niat menghabisi seseorang. Namun satu hal yang sungguh disayangkan yaitu Siwo sama sekali tak berhasil menghabisi siapapun sebagai perayaan monumental setelah berhasil membangkitkan kodam itu untuk pertama kalinya. Padahal dahulu ada cerita yang mengatakan jika kodam asli yang pertama itu harus berhasil menghabisi targetnya supaya pemiliknya mendapatkan keberuntungan. Dikarenakan hal itu, maka sebagai siluman yang lebih dewasa dari ras yang sama bisa dianggap bahwa Siwo tidaklah kompeten. Bersamaan dengan hal itu, Baekhyun pun mengeluarkan kodamnya lalu menyerang ke arah Siwo. Siwo pun berniat menangkis serangan itu menggunakan kodamnya. Akan tetapi hal itu sia-sia karena kodam yang dipakainya untuk menahan serangan itu tiba-tiba patah, hingga membuat Siwo terpental ke belakang terkena serangan dari Baekhyun itu. Lalu Baekhyun pun menjelaskan jika kodam yang asli itu mengorbankan fleksibilitas demi meningkatkan fungsi lain yang dimilikinya. Namun kodam Siwo saat ini adalah senjata yang ingin Siwo pakai untuk menghabisi dirinya. Jadi kodam Siwo saat ini hanya ditujukan untuk menghabisi lawannya saja. Dan jika digunakan sebagai perisai, itu sama saja dengan menerima serangan dengan tubuhnya sendiri. Kemudian setelah Siwo terpental ke belakang, terlihat jika saat ini seluruh tubuhnya gemetaran. Dan Yuzuru pun dibuat kaget dengan adanya Baekhyun di belakangnya yang mengatakan jika sepertinya Yuzuru bukan seorang manusia dari negara ini. Lalu dengan tatapan intimidatifnya berujar jika sepertinya Yuzuru merupakan saman dari Jepang dan mengatakan jika seharusnya Yuzuru sadar dengan posisinya sebelum ikut campur dengan masalah orang lain. Lalu menambahkan jika sebenarnya dirinya ingin langsung memelintir leher Yuzuru. Lalu mencekiknya serta mengatakan kepada Siwo jika dirinya akan membiarkan Yuzuru hidup jika Siwo mampu meletakkan pil roh iblis yang ada di tangannya saat ini. Terlihat saat ini Siwo sedang memegang pil roh iblis dan berniat untuk memakannya untuk ketiga kalinya. Kemudian Baekhyun pun berujar jika pil itu memang obat yang cukup bagus dan sepertinya cocok dengan Siwo. Namun, yang namanya obat pasti akan memberikan efek samping. Karena pengisian energi siluman yang melebihi kapasitas kelereng siluman secara mendadak
akan menimbulkan efek samping yang bahkan Siwo tak bisa membayangkannya. Apalagi untuk ketiga kalinya dalam satu hari. Ditambah lagi, kalaupun Siwo memakannya, seharusnya Siwo sudah sadar jika yang dilakukannya pasti akan sia-sia saja. Lalu menawarkan kepada Siwo agar dia ikut saja bersamanya karena sebisa mungkin dirinya tak ingin terjadi hal yang buruk kepada Siwo. Lalu dalam posisi tercekik saat ini, Yuzuru berujar agar Siwo tak mendengarkan perkataan dari Pi Hyun. Jika hanya terancam akan kehilangan nyawa saat memberantas iblis, itu merupakan hal yang sering terjadi kepada dirinya. Namun hal itu malah membuat Pi Hyun tambah kesal dan memperkeras cekikannya sembari berujar jika sebelumnya dirinya sudah mengatakan agar Yuzuru bisa mengetahui posisinya saat ini. Akan tetapi tiba-tiba tangan Pi Hyun pun terpotong dan Yuzuru pun bisa terbebas dari cekikan Pi Hyun. Sontak hal itu membuat keduanya terkejut dan Pi Hyun pun menjadi waspada. Belum sempat mencerna apa yang sedang terjadi, tiba-tiba ada orang lain yang sudah ada di depannya dan langsung memukul Pi Hyun. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba ada yang memegang pundak Siwo dan membuatnya tersentak. Diketahui yang memegang pundaknya adalah Goyo. Goyo pun berujar jika saat ini Siwo diam saja tak usah bergerak, karena dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Jika Siwo memaksakan diri untuk memakai kekuatannya lagi, bisa-bisa nanti Siwo lah yang tak akan selamat. Siwo pun sedikit terkejut dan menanyakan bagaimana Goyo bisa ada di tempat ini. Dengan muka yang serius, Goyo pun menjelaskan jika di wilayah yang tak berpenghuni terjadi kekacauan seperti itu, maka Siwo sudah terlalu terlambat untuk menanyakan hal itu. Lalu Goyo juga merasa bersyukur bahwa Siwo baik-baik saja. Karena yang dilawan Siwo itu bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Lalu berpindah ke pertarungan Pi Hyun saat ini. Terlihat mereka berdua pun masih beradu pukul dengan sengit. Di tengah pertarungan itu, Pi Hyun berujar jika teknik dan kecepatannya memang lumayan, namun tenaganya sangat lemah. Jadi serangan yang bertubi-tubi itu tak memberikan dampak apapun. Akan tetapi tiba-tiba ada yang aneh terjadi di tubuh Pi Hyun, yaitu dari mulut dan matanya keluar darah. Diketahui yang melawan Pi Hyun saat ini adalah Yu Yong dari klan Xie. Kemudian Yu Yong pun berujar jika dirinya bukanlah ras yang dikaruniai tubuh kuat oleh dewa seperti Pi Hyun. Jadi dirinya hanya bisa menggunakan trik seperti itu untuk bertarung melawannya. Bersamaan dengan hal itu, Yu Yong pun mengaktifkan sihir murninya yang bernama Sihir Murni Pedang Jernih Pemanasan Darah. Dengan aktifnya sihir murni itu, tiba-tiba Pi Hyun langsung muntah darah dan sekujur tubuhnya terasa panas. Diketahui sihir murni dari klan Xie adalah mampu mengubah bentuk dan karakteristik air yang ada di sekitarnya, di mana semakin dekat jarak air itu dengan pengguna sihir, semakin bersih dan semakin murni air akan berdampak pada efektivitas sihir yang digunakan. Sebagian dari mereka menggunakan air tanah dan embun untuk menciptakan serangan. Dan saat ini Yu Yong mendekati Pi Hyun supaya bisa menggunakan sihirnya pada darah Pi Hyun. Lalu dalam hati Pi Hyun berujar jika dirinya tak mengetahui bagaimana teori dari pemanasan darah itu. Tapi yang jelas, di antara para Xie tak banyak yang bisa menggunakan teknik itu. Kemudian tak sampai di situ saja, melihat Pi Hyun yang terkena serangannya, Yu Yong pun menyerangnya lagi menggunakan bulir air, namun bisa dihindari oleh Pi Hyun. Setelah menghindarinya sambil tersenyum, Pi Hyun berujar sepertinya bulir air yang dilemparkan ke arahnya saat ini terlalu berlebihan untuk bahan yang sangat sederhana seperti air. Yu Yong pun menanggapinya dengan berkata, entahlah, karena setiap spesies setidaknya memiliki satu keunggulan dibandingkan dengan yang lainnya. Bersamaan dengan hal itu, dengan banyak bulir-bulir yang berada di sisinya, Yu Yong pun menembakkannya bersamaan hingga menimbulkan ledakan yang luar biasa. Sedangkan Goyo yang bersama dengan Siwo saat ini mengatakan jika seharusnya Siwo sudah tak asing dengan sihir Xie itu, karena pernah melawan sihir itu sebelumnya. Mendengar hal itu, Siwo pun terkejut dan dalam hati berujar jika energinya memang mirip dengan yang pernah ia lawan sebelumnya, yaitu Yosom. Namun kekuatannya sangat jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi.
Meskipun serangannya sama-sama menggunakan bulir air, tapi serangan yang dilihatnya saat ini berbeda level dengan lawan sebelumnya. Seakan mengerti keterkejutan Siwo saat ini, Goyo pun menjelaskan, jika siluman dari ras yang sama sekalipun pasti memiliki kemampuan yang berbeda. Meskipun sama-sama memiliki bakat yang luar biasa, tetap saja usaha dan pembelajaran untuk mengembangkan bakat juga diperlukan. Dan berkat kerja keras itulah saat ini Yu Yong menjadi yang terhebat di antara klan Xie yang pernah ada saat ini. Kemudian kembali ke pertarungan, terlihat jika Bi-hyun tidak terkena dampak signifikan dari serangan Yu Yong sebelumnya. Kemudian kembali ke pertarungan, terlihat jika Bi-hyun tidak terkena dampak signifikan dari serangan Yu Yong sebelumnya. Karena hal itu, dalam hati Yu Yong pun berujar jika dirinya meyakini bahwa saat ini Bi-hyun masih berada dalam pengaruh pemanasan darah. Tapi gerakannya sama sekali tak terpengaruh. Itu menandakan jika dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, kemampuan pemulihan tubuh yang cepat, serta adaptasi yang bagus dalam pertarungan. Sedangkan di sisi lain, sambil tersenyum lebar, Bi-hyun mengatakan jika dirinya saat ini sudah mulai terbiasa, dan menanyakan apakah Yu Yong sudah selesai dengan semua serangannya. Mendengar hal itu, Yu Yong pun berteriak memanggil Goyo lalu mengatakan jika dirinya saat ini akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Jadi saat ini dirinya meminta Goyo agar melindungi Siwo dan Yuzuru serta memintanya untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang terjadi setelahnya. Bersamaan dengan hal itu, terasa seperti gempa di tempat itu yang dirasakan oleh mereka semua. Lalu tiba-tiba dari belakang Yu Yong muncul air yang sangat banyak. Melihat hal itu, Bi-hyun pun takjub lalu berujar jika pantas saja sebelumnya Yu Yong terlihat bimbang. Ternyata dia sedang mengumpulkan semua air di distrik ini. Kemudian setelah itu Yu Yong pun mengatakan, serang dia naga air. Melihat hal itu, Siwo dan Yuzuru pun terkejut dengan ukuran dari naga air yang sangat besar. Lalu dalam hati Siwo berujar jika sihir itu mirip dengan yang dirinya lihat sebelumnya. Namun yang waktu itu tingginya hanya beberapa meter saja dan sudah bisa menghancurkan satu rumah. Kemudian bersamaan dengan Yu Yong yang memerintahkan naga air untuk menyerang, terlihat Bi-hyun tersenyum kagum dan memuji serangan yang akan dilancarkan kepadanya itu. Namun dirinya tersentak karena ada yang aneh dengan pijakan kakinya. Lalu serangan itu pun langsung mengenai Bi-hyun. Serangan itu menyebabkan ledakan yang luar biasa hingga membuat Siwo dan Yuzuru pun terkejut dengan dahsyatnya serangan itu. Siwo pun berniat melindungi Yuzuru menggunakan tubuhnya. Namun dengan sikap Goyo sudah melindungi mereka dengan sihirnya yang berbentuk barrier es. Akibat dari serangan itu pun menciptakan sebuah lubang yang sangat besar di atas tanah. Lalu diketahui bahwa klan kura-kura hitam dan Xie merupakan siluman yang berdasar dari energi air. Namun mereka tak memiliki kecocokan jika bersama. Hal itu dikarenakan cara pengendalian air keduanya berbeda dan dapat saling mengganggu satu sama lain jika digunakan secara bersamaan. Kemudian Goyo dalam hati berujar jika dalam situasi saat ini dirinya tak dapat memikirkan kombinasi sihir yang tepat. Tapi memang kecocokan dengan Xie sama sekali mustahil terjadi. Ditambah lagi lawan mereka saat ini merupakan siluman yang bisa membuat Yu Yong mengerahkan seluruh kekuatannya di siang bolong. Dan seandainya dirinya bisa menggabungkan sihir dengan Yu Yong, pasti menjadi sebuah pilihan yang terbaik untuk melawannya. Setelah itu Goyo pun menanyakan keadaan Yu Yong saat ini. Yu Yong pun menanggapinya dengan berujar jika dirinya baik-baik saja dan hanya sedikit terengah-engah saja. Itu dikarenakan sudah lama dirinya tak menggunakan sihir dengan kekuatan penuh seperti itu. Kemudian merasa ragu dengan hasilnya akan sepadan atau tidak. Hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu antara dirinya yang terlalu berlebihan menilai lawan ataukah lawannya yang memang sudah kehilangan minatnya untuk bertarung. Dan kemungkinan yang paling mendekatinya adalah kemungkinan yang kedua, karena kemungkinan dirinya tak bisa memberikan serangan yang berarti baginya. Dan menambahkan jika mungkin dia akan lebih senang jika lawan bertarungnya adalah Goyo.
Menanggapi hal itu, Go Hyo pun berujar jika seandainya prediksi Yu Yong memang benar, dirinya merasa jika serangan dari Yu Yong barusan tak berarti apa-apa untuknya, maka dia tak akan tertarik juga bertarung dengan dirinya. Namun tiba-tiba Yu Yong menatap tajam ke arah Siwo dan menembakkan bulir air itu ke arahnya, hingga membuat Siwo terpental jauh ke belakang. Sontak hal itu membuat Yuzuru pun terkejut, lalu mendatangi Yu Yong dengan marahnya mengatakan jika seharusnya mereka di pihak yang sama. Kenapa tiba-tiba menyerang seenaknya seperti itu? Sambil membenarkan kacamatanya, Yu Yong pun berujar agar Yuzuru tak usah khawatir, karena dirinya hanya melakukan apa yang harus dirinya lakukan saja. Kemudian menyuruh Yuzuru untuk pulang sekarang, karena dirinya saat ini sudah aman dan tak ada yang akan membahayakannya lagi. Lalu menambahkan jika mulai dari sini adalah urusan sesama siluman yang tak bisa diintervensi oleh para manusia. Mendengar hal itu, Yuzuru pun kesal dan hanya bisa terdiam saja mengikuti kemauan dari Yu Yong. Kemudian berpindah ke sebuah apartemen terlihat Tao yang saat ini sedang duduk tak sadarkan diri. Di sana dia didatangi oleh Qian yang berujar jika yang ada di hadapannya saat ini merupakan roh kegelapan yang sama dengan dirinya. Namun dia terlihat berbeda dari bayangannya. Mungkin ras mereka berdua berbeda satu sama lain. Namun jika dilihat, dia terasa sangat lezat untuk disantap, ujar Qian sambil membuka mulutnya. Akan tetapi terdengar suara yang melarang Qian untuk melakukan hal itu dari belakangnya. Saat ini Qian harus menjalin hubungan baik dengannya. Diketahui suara itu merupakan suara Bi-hyun yang saat ini datang tanpa memakai baju dengan tubuh yang sedikit kotor setelah bertarung. Bi-hyun pun juga berkata jika memang tak buruk untuk Qian dan Tao saling memangsa satu sama lain. Namun jika mereka berdua ingin seperti itu, dirinya berharap agar melakukannya nanti saat mereka sudah lebih dewasa. Tapi respon Qian sungguh santai karena bertanya kenapa Bi-hyun masih hidup. Bi-hyun pun tertawa mendengar pertanyaan Qian itu serta menjelaskan jika dirinya tak akan kehilangan nyawanya hanya karena pertarungan itu. Walaupun sebenarnya dirinya sempat merasa agak pusing saat bertarung, karena lawannya itu memahami sihirnya dengan sangat sempurna. Sihirnya menyerang bagian bawah akar dari dirinya yang dia pakai. Bisa dibilang ketika tanah di bawah kakinya tak stabil, dirinya jadi tak bisa menggunakan akarnya dengan baik. Karena sebelum menarik air keluar dari tanah, dia berusaha keras untuk mengguncang-guncangkan permukaan tanah yang dirinya pijak, agar tanah yang dirinya pijak tak bisa menerima serangan yang diberikan kepada dirinya. Qian pun dengan gayanya yang santai berujar bahwa dirinya akan mengingatnya baik-baik saat memangsanya kelak. Lalu Bi-hyun pun dengan antusias dan mengeluarkan ketertarikan yang luar biasa berujar jika anak itu yang tidak bisa memakan manusia bahkan bisa bertarung lebih baik dari Xie-Xie ribuan tahun yang lalu. Kemudian berharap dirinya bisa menikmati pertarungan dengannya sampai akhir. Kemudian Qian pun menanggapinya dengan berujar jika dirinya tak begitu paham dengan maksud dari Bi-hyun. Tapi sepertinya hasrat itu berbeda dengan keinginannya untuk memangsa siluman lain. Kemudian menambahkan jika seharusnya tadi Bi-hyun bisa terus melanjutkan pertarungan itu dengannya. Bi-hyun pun menanggapinya dengan berujar jika dirinya memang ingin melakukannya tadi. Namun Tuan Langit tak berpihak kepadanya saat ini. Lalu bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba hujan pun turun. Sambil mengarahkan tangannya ke atas dan tersenyum, Bi-hyun pun menjelaskan jika sebenarnya hari ini tak ada ramalan tentang turunnya hujan, tapi hujannya cukup deras saat ini. Dan itulah salah satu alasan dirinya tak melanjutkan pertarungannya. Karena melawan kura-kura hitam dan Xie-Xie itu di tengah hujan seperti ini bukanlah perkara yang mudah bagi dirinya sekalipun. Mungkin dirinya bisa menang, namun masalah lainnya di sini ada siluman lain juga. Jika Qian sampai terseret ke dalam pertarungan, pasti Qian akan kehilangan nyawanya. Dan juga masih ada Tao yang tak sadarkan diri. Mungkin mereka juga berpikir seperti itu juga. Takut jika rekannya yang tak berdaya terseret ke dalam pertarungan.
Lalu dengan senyuman menyeramkannya, Baekhyun menyayangkan karena dirinya tak bisa membawa Siwo bersamanya. Namun setelah itu tak terlalu mempermasalahkannya juga, karena masih ada banyak waktu yang masih tersisa. Kemudian saat ini berpindah pada Siwo yang terbangun dari pingsannya. Di sana Siwo hanya terbaring sembari berujar jika dirinya saat ini merasakan sakit yang luar biasa dari tubuhnya. Bahkan digerakkan saja tidak bisa sama sekali. Dirinya memang sudah memperkirakan hal itu, namun tak menyangka jika akan merasakan nyeri yang begitu hebat seperti ini. Lalu Siwo pun melirik ke samping tempat tidurnya. Terlihat jika saat ini ada Yuyong yang sedang berdiri di samping tempat tidurnya. Terlihat jika ada seseorang yang tiba-tiba menghubungi Yuyong, yang ternyata dari atasannya di kantor. Terlihat sambil tersenyum dan tingkahnya yang sopan berbicara kepada atasannya di kantor. Lalu Yuyong pun menghela nafasnya serta berujar jika dirinya izin setengah hari dengan alasan sakit hari ini. Dan atasannya saat ini mengkhawatirkan dirinya, makanya dia menghubunginya. Kemudian setelah itu menanyakan bagaimana keadaan Siwo saat ini, dan menjelaskan jika saat ini tak ada masalah yang serius kepada tubuh Siwo. Namun untuk sementara waktu dia akan merasa tak nyaman saja, karena Siwo telah sangat memaksakan diri sebelumnya. Lalu topeng yang sebelumnya Siwo pakai itu merupakan sihir yang baru saja Siwo kuasai. Dirinya tak tahu tentang detailnya. Tapi yang jelas itu bukanlah topeng yang bagus untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Itu seperti sihir peningkat kekuatan yang bersifat sementara. Karena itu selama Siwo memakainya, konsumsi energi siluman dan tenaga Siwo akan meningkat drastis. Maka dari itu dirinya tak ada pilihan lain selain melepaskannya dengan kekerasan. Lalu sambil membungkuk meminta maaf kepada Siwo karena dirinya merasa situasi sebelumnya sudah sangat mendesak. Kemudian menambahkan jika tujuan dirinya menemui Siwo adalah untuk meminta maaf terkait adik bungsunya Yosom yang bertarung melawan Siwo sebelumnya. Dia bukanlah orang yang jahat. Dan sebagai perwakilan dari klan yang menetap di dunia manusia, dirinya ingin meminta maaf kepada Siwo secara resmi. Akan tetapi Siwo menanggapinya dengan santai dan berujar jika Yuyong tak perlu meminta maaf karena masalah itu sudah selesai saat itu juga. Dan Siwo pun menanyakan bagaimana pendapat Yuyong terhadap siluman yang dia lawan sebelumnya itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai goblin dan memiliki sihir yang sama dengan dirinya. Lalu menambahkan jika satu-satunya goblin yang masih tersisa adalah dirinya. Kemudian Siwo pun dikejutkan dengan suara dari kakek Yomang yang mengatakan jika awalnya dia berkata seperti itu. Tapi saat ini dirinya menyayangkan jika penilaiannya itu ternyata keliru. Dan dirinya merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan kondisi saat ini sekaligus ingin meminta maaf kepada Siwo. Nama goblin yang Siwo lawan sebelumnya adalah Baekhyun, yang merupakan seorang pangeran goblin yang hidup di semenanjung ini 1000 tahun yang lalu, serta menduga jika dia merupakan sosok dari leluhur Siwo. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.